Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi dan kinerja kami dalam pembuatan video untuk memenuhi tugas proyek bioforensik dengan dosen pengampu Bapak Priyambodo, SPD, MSc. Di sini kita mengambil tema analisis sperma sebagai bukti forensik untuk identifikasi pelaku dan rekonstruksi kasus untuk bahan diskusi dan proyek kita. Ini adalah anggota tim dalam pembuatan proyek bioforensik. Yang pertama, Dinda Ariana Putri, lalu Dita Aprida Sembiring, Mutia Zahra, Tera Elwanda, dan juga Zia Fahranuzila. Definisi analisis sperma dalam bidang forensik. Sperma adalah sel reproduksi dari tubuh jantan yang diteliti pertama kali pada tahun 1677 oleh Stefan Ham, salah satu murid dari Anthony van Leeuwenhoek. Sperma sering digunakan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan, terutama dalam identifikasi pelaku. Pentingnya forensik dalam kasus kejahatan seksual dan pembunuhan. Tindakan kekerasan adalah bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mencerminkan dominasi pihak kuat atau yang lemah. Salah satu bentuknya yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan yang kini berada dalam kondisi darurat dan sangat memerlukan penanganan komprehensif. Kasusnya terus meningkat di berbagai ranah, menimpa korban dari balita hingga lansia. Salah satu upaya dalam menangani kasus tersebut adalah melakukan investigasi TKP dan melakukan uji forensik sampel untuk tindakan lebih lanjut. Ada beberapa kasus keberadaan sperma yang dapat memberikan beberapa petunjuk. Yang pertama ada motif kejadian. Contohnya adalah tindakan kekerasan atau pemaksaan, hubungan sukarela atau tidak, dan tindak kekerasan berencana. 2. Waktu kejadian, di mana sperma ditemukan dalam kondisi yang masih baru atau lama. 3. Keterlibatan pelaku, adanya kecocokan bahwa pelaku pernah ada di TKP atau memiliki hubungan fisik dengan korban, dan ditemukan bercak sperma yang melibatkan satu pelaku atau kasus berkelompok. Adapun prosedur untuk pengambilan dan analisis sampel sperma yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi lokasi, menentukan tempat kejadian yang berpotensi mengandung jejak sperma, seperti tempat tindak kriminal atau barang bukti terkait. Lalu yang kedua, pencarian jejak sperma, menggunakan metode visual dengan bantuan lampu forensik seperti UV atau lampu biru, untuk mendeteksi noda biologis yang dicurigai sebagai sperma. Lalu yang ketiga, pengambilan sampel. Sampel diambil menggunakan kapas steril, swab, atau metode ekstraksi dari permukaan benda. Prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi dan memastikan integritas bukti. Lalu yang keempat, analisis DNA. Sampel diuji di laboratorium untuk mengekstrak dan menganalisis DNA. Teknik seperti PCR dan STR digunakan untuk menentukan profil genetik individu yang terkait dengan sampel. Lalu yang terakhir, pengiriman ke laboratorium. Sampel yang telah dikumpulkan dikemas dengan prosedur keamanan forensik, diberi label, dan dikirim ke laboratorium forensik untuk analisis lebih lanjut, termasuk pencocokan dengan database DNA jika tersedia. Pada jurnal ini menceritakan satu kasus, yaitu kasus yang berfokus pada pemerkosaan sehingga tindak kriminal yang dapat meninggalkan barang bukti berupa bercak sperma pada kain. Pada kasus ini terdapat dua jenis kain, yaitu kain katun dan polyester yang terdapat bercak sperma. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah DNA dari bercak sperma pada kain katun dan polyester yang tersimpan selama 0, 20, dan 40 hari
dapat diekstraksi, serta untuk mengetahui kualitas dan kuantitas DNA yang berhasil diekstraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DNA dapat diekstraksi dari bercak sperma pada kain tersebut. Namun, kualitas dan kuantitas DNA mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya periode masa simpan. Sama halnya dengan jurnal sebelumnya, pada jurnal ini juga membahas tentang kasus pemerkosaan. Dikatakan bahwa banyak kasus pemerkosaan yang terjadi, sering sekali ditemukan masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh pihak berwajib. Selain itu, Provinsi Bandar Lampung merupakan provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia dengan 106 kasus yang terjadi pada tahun 2009 dan diikuti oleh Jakarta dengan 90 kasus dan Bali dengan 19 kasus. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai pencemaran air dan dampaknya terhadap kualitas DNA dari bercak sperma yang terendam dalam air. Penelitian ini menyoroti pentingnya analisis DNA dalam konteks kejahatan seksual, di mana bercak sperma dapat menjadi bukti. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana durasi perendaman dalam air mempengaruhi integritas DNA yang diekstrak dari bercak sperma yang penting untuk investigasi forensik. Maka, dapat disimpulkan bahwa sperma merupakan salah satu sampel forensik yang dapat digunakan dalam investigasi kriminal melalui analisis DNA. Sampel ini dapat mengungkapkan identitas individu dengan akurat tinggi, membentuk penyidik dalam menghubungkan tersangka dengan tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, prosedur identifikasi, pengambilan sampel, dan analisis sperma harus dilakukan secara cermat untuk memastikan validasi bukti dalam proses hukum.